Kali ini ketemu lagi sama TRF A64. Ini masih bersegel coy. Segelnya masih terkunci rapi. RDW ya produknya. Rusaknya mati total. Apakah bisa diperbaiki? Ya, semoga seperti itu. Bagaimana cara memperbaikinya? Kita share di sini sambil berjalan ya. Ini TRF A64. Jangan lupa like, comment, and share-nya kalau memang channel ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Ya, ini sudah kita colokkan. Ya, ternyata tidak ada indikator. Di sini tidak ada muncul sama sekali. Biasanya kan satu ini menyala, panel menu ini menyala, terus diiringi oleh kipas yang berputar. Berarti ini bermasalah di bagian power supply. Apakah mungkin kabelnya? Bisa jadi. Kita cabut dulu. Kita buka ini parletnya coy. Perlu diketahui banyak sekali kasus dari parlet, memang kerusakannya banyak sekali ya, banyak dari mati total, tapi penanganannya nggak sama dari satu parlet ke parlet yang lain, walaupun memang kasusnya sama mati total. Oke, kita buka menggunakan kunci L. Lanjut coy. Nah, ini kita buka, ini ada baut ya. Nah, kiri kanan baut dibuka. Nanti kita tarik PSU-nya. PSU-nya yang ini nih. Kita buka input AC-nya. Pastikan input kabel jack AC-nya masih terukur normal, tidak ada kerusakan. Karena cari dulu dari kemungkinan terkecil ya. Kita coba di skala buzzer biar terlihat nyambung dan tidak. Nah ini seperti ini jack AC ya, ke kabel biru atau ke kabel coklat. Nah, ini birunya nyambung, berarti sebelah lagi kabel coklat nyambung ya, berarti kabel AC tidak bermasalah. Kita fokus lagi ke PSU, power supply. Nah, ini kita cabut juga. Ini kabel soket menuju ke kipas, kita cabut juga. Nah, ini untuk power supply ada 3 output ya, untuk mensuplai mode pembagi strum ke LED RGBW dan RGB ke LED sini. Ini pembaginya di sini, programnya di sini ya. Coba lihat di sini ada 3 pin, ada 4 pin. Yang pertama yaitu tegangan utama 12 volt ya. Yang tengah ground. Jadi ini ground sama aja, mau pilih yang mana boleh. Jadi yang terakhir 40 volt. Ini 40 volt untuk menghidupkan LED ini. 12 volt ini untuk menghidupkan program ini. Seperti itu. Untuk perkabelan kita sudah cek ini. Seperti itu. Dan kita curigai bagian power supply bermasalah. Betul? Yang pertama kita kasih input di sini. Di N dan L, input setrum PLN ya 220. Kalau ground nggak usah disambung karena ini untuk arde ya. Dari pabriknya juga tidak dikasih nih, tidak dikasih arde, cuma ada bautnya aja. Kita pertama kasih input di sini, terus cek harus ada tegangan 300 volt di elko utama ini yang 2 karena ini paralel ya, seperti itu. Dan cek juga di elko ini, elko kecil untuk IC driver ini harus ada tegangan nih coy ya. Tegangannya antara 12 sampai 24 volt di sini ya. Nah, ini untuk IC PWM ini sering rusak juga, harus dicurigai ya. Nah, kita lanjut. Ini elko harus dicek semuanya bagus atau tidak, ESR-nya, hambatannya seperti apa, kapasitasnya masih benar atau tidak, terutama juga ESR, nilai hambatan elko, karena elko ini ada nilai hambatannya. Dicek harus menggunakan ESR meter juga. Tapi sebelum ke sini kita cek dulu tegangan yang ini. Kita buka ya.
Ini secara teori seperti itu bisa dipahami mungkin bagi para pemula khususnya. Kalau untuk para senior mohon maaf, ini bukan menggurui ya. Hanya saling berbagi bagi yang belum mengetahuinya saja gitu. Karena ini saya bukan menggurui tapi hanya memberikan edukasi. Terus dokumentasi ya. Ini tegangannya di sini dijelaskan. Dua output ya. 40 volt dan 12 volt seperti tadi. Modelnya TRF 300 UD. Produknya RTW. Kita lihat di sini coy, sepertinya tidak ada yang mencurigakan, misal ngepong ataupun hangus ya. Di sini juga di arah depan tidak ada, saya lihat tidak ada yang mencurigakan, hanya ini berkarat saja. Waduh. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu sediakan tester baik itu analog ataupun digital ya. Ini masih di skala buzzer. Di skala buzzer coy, masih coy. Nah, ini maksudnya yaitu yang pertama yaitu kita ukur tegangan kita ukur ini. Nah, ini sikring masih bagus, nyambung betul. Kita cek tegangan di elko, takutnya masih ada tersimpan, nanti kita kaget. Tidak ada nih 0, ya. Kita cek juga di buzzer lagi. Di buzzer seperti ini. Coba di elko min dan plusnya. Tidak ada yang short ya, tidak ada yang short. Atau pastikan di sini di dioda. Nah, dioda kan di sini ada nih. Dioda min dan plusnya. Tidak ada yang short. Dioda di inputnya tidak ada yang short juga coy, aman ya. Terus di bagian ini TR pad kita cek apakah ada yang short juga. Ternyata tidak ada coy, tidak ada yang short ya. Ini resistor ini harus nyambung. Ya, ini resistor ini nyambung coy, yang menghubungkan ke bagian shortnya ke sini. 20N65 berarti sekitar 20 ampere kalau nggak salah ini ya. Seperti itu. Bisa juga dicurigai IC ini rusak, atau juga optocoupler 817 juga rusak. Atau resistor ini juga yang 47 kilo harus kita ukur, jangan-jangan rusak. Seperti itu. Bisa juga lilitan ini copot dan lain-lain ya. Banyak sekali kemungkinan. Untuk mempermudah, baik kita kasih input di sini 220 di N dan L. Kasih input di sini di 220. Seperti ini. Awas jangan ada yang ada logam di sini, jangan ada logam ya. Kita cek di sini ada lampu hijau di sini nih. Warnanya hijau kalau ini menyala power supply. Kita coba hidupkan apakah menyala atau tidak ya, coy. Kita lihat di sini. Di sini ya. Sudah saya colokan tapi tidak ada yang menyala di sini. Kita coba cek tegangan. Apakah ada ground dan 40 volt? Tidak ada. Terus ground dan 12 volt? Tidak ada ya. Oke, lanjut. Output berarti tidak ada. Kita balik seperti ini. Ini masih di skala DC ya. Kita ukur di bagian ini dioda bridge, di bagian primer alias bagian input pertama asematik, atau di bagian min plus dan elko sama saja. Kita colok lagi, kita ukur di sini terukur 310 volt. 310 volt ini bagus, berarti power supply hanya hidup alias masuk ke daerah ini
primernya saja di sini. Sedangkan sekunder yang sudah melewati trapo ini, trapo chopper kalau kita bilang, tidak keluar ke sini karena besar kemungkinan ini kan dikendalikan oleh IC ya, oleh IC ini nih. IC ini dikendalikan. Kita ukur berapa pol yang masuk ke IC ini di elko ini, elko kecil ya. Kita balik lagi, coba lihat. Nah, ini elko kecilnya, kakinya. Nah, di sini kita ukur kembali ya, coy. Masih di skala DC. Colok maning coy, jangan lupa ngopi. Kita cek di sini. Keluarnya 6 pol. 6 pol, nggak tahu normal, nggak tahu bener atau salah. Yang jelas ini sudah keluar. Ada tegangan masuk ya. Tapi output tidak ada sama sekali. Jadi kita curigai IC ini. Kita cabut ya IC-nya coy. Kita cabut. Bagaimana cara mencabut IC menggunakan solder biasa tanpa solder uap? Bisa seperti ini ya. Seperti ini coy. Pastikan dibuang dulu tegangan ini, jangan sampai tersimpan. Tegangan elko masih biasanya masih ada tersimpan. Buang saja tegangannya di sini menggunakan bohlam. Menggunakan bohlam seperti ini. 220 ya, bohlam 100 watt saya pakai untuk menghilangkan setrum yang masih tersimpan di elko. Seperti ini. Di posisi dioda min dan plusnya. Oh ya, ada sedikit percikan. Nah, ini sudah hilang, aman karena sudah terbuang oleh ini. Kita tidak akan kaget lagi dengan setrum. Sudah aman ya. Setelah ini baru kita buka IC ini. Yang pertama kita berikan cairan plug. Cairan plug bebas yang seperti apa jelas. Yang jelas cairan plug di sini kita kasih. Tekan seperti ini. Sudah dikasih cairan plug seperti ini. Lalu panaskan soldernya. Soldernya sekitar 250 derajat sampai 300 ya, sekitar segitu. Kalau pakai derajat. Nah, ini kita zoom ya. Kita kasih timah seperti ini. Nah, kita lumerkan dulu, lumerkan. Tapi sediakan pinset atau juga untuk mencungkilnya pakai ini juga bisa. Pakai obeng juga bisa. Kita pakai obeng aja di sini ya. Nanti kita cungkil sedikit. Tapi jangan terlalu keras didorongnya ya. Secara perlahan saja. Ini dikasih timah. Nah, kaki-kakinya dikasih timah. Nah, dikasih timah sampai full seperti itu. Itu full ya, kakinya yang 8 itu dikasih timah. Kemudian siapkan ini ujung solder untuk mengungkit sedikit ya. Ini panaskan. Nah, ini sudah lepas nih coy. Nah, udah lepas ya. Lepas coy. Seperti itu. Lalu ini cara membuangnya. Membuang sisa-sisa apa? Timah kita pakai koas. Panaskan kuas. Ini IC-nya nih. Panaskan lagi, kita kuas. Hasilnya rapi coy. Seperti ini rapi. Nah, ini dia IC penggantinya, kita coba ya.
Pin satunya yaitu yang ada tanda titik, jadi jangan salah ya. Ini pin satunya yang ada tanda titik. Lihat di sini. Sini ada tanda lekukan. Nah, ini lekukan, ini tanda. Nah, nomor 1 ini ada titik. Nah, seperti ini pemasangannya. Tinggal dirapikan. Posisinya dirapikan ya. Kita tahan, kita obengin dan kita kunci satu aja. Nah, satu kaki kita kunci ya, sudah nempel nih, tuh aman sudah nempel. Baru disolder untuk kaki-kaki yang lain. Lebih bagus lagi dipakai plug di sini. Nah, di situ supaya mudah nempel ya, mudah nempel dan tidak mudah short. Ini hasilnya cukup rapi ya, bersih. Kita coba cek ini power supply-nya menggunakan pengaman dulu, yaitu sebuah bohlam sebagai pengganti sikring. Jadi kalau ada apa-apa nanti akan menyala ya, ataupun kalau ada yang short. Kita pasang di jack AC. Satu lagi nyambung langsung ke input. Ini di 12 volt. Kita lihat apakah aman. Nah, ini keluar 12 volt coy. Tuh. 12 volt, lihat. Nah, ini 12 volt. Dan alhamdulillah ini lampu LED juga menyala. Nah, ini hijau kan? Ya, betul. Kita cek juga voltase bagian 40 volt. Ya, keluar 40 volt. Oke, mantap. Berarti benar nih ya. Bagian IC ini rusak. CR6842. CR6842. Oke, silahkan dicatat IC-nya. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ke parlennya. Apakah ini berfungsi dengan baik? Kita coba. Nah, ini PSU sudah kita pasangkan. Kabel positif yang merah ini 12i. Ini 12 volt masuk ke sini. Ke 12 volt, yang biru ini 40 volt ya. 45 volt, 40 volt. Coba apakah ini menyala. Dan ini kipas ya. Yang ini kipas. Sini kipas. Nah, ini. Dan ini LED-nya. LED-nya 40 volt. Kita coba, semoga berhasil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalakan. Nah, ini menyala. Betul. Kita coba menu. Nah, ini bagus, nyala coy. Mantap. Jatuh. Kita dicabut dulu, jatuh ini. Aduh. Oke. Begitu cara servisnya, dan mungkin ini videonya terlalu panjang ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share-nya serta subscribe subrek channel ini, Wisnu Audio Service. Terima kasih. Kita lanjut dengan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.